Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Fia Khalifatur Rahimah, dan adik-adik bisa panggil kakak Kak Fia ya. Nah, bagaimana? Udah siap untuk mengikuti video pembelajaran kali ini? Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang desimal dan persen. Tentu adik-adik sudah tidak asing kan dengan kata tersebut. Langsung saja kita ke materi penjelasannya. Disimak dengan baik ya. Nah, di video pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian bilangan desimal. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana cara membulatkan bilangan desimal tersebut. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang pengertian bilangan persen. Dan yang terakhir, kita juga akan belajar mengubah bagaimana bilangan biasa menjadi bilangan desimal dan bilangan persen. Nah, adik-adik, langsung saja kita ke video materi pembelajaran. Kakak harap adik-adik bisa memperhatikan pembelajaran kali ini dengan seksama agar penjelasan yang akan sampaikan bisa adik-adik pahami. Oke? Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya, yang mana bilangan tersebut dituliskan dengan tanda koma. Nah, adik-adik, perhatikan gambar di atas. Terdapat beberapa gambar jam. Ada 10 gambar jam dan 3 jam berada di dalam kotak. Di situ ada penulisan bilangan pecahan dan juga bilangan desimal. Oke? Yang mana bilangan pecahannya tertulis 3/10. 3 itu dia menjadi bilangan pembilang dan 10 merupakan bilangan penyebut ya. 3 diambil dari jam yang berada di dalam kotak, sedangkan 10 itu merupakan jumlah keseluruhan gambar jam tersebut. Nah, bentuk pecahannya seperti itu. Lalu ada contoh di sampingnya, itu bentuk bilangan desimalnya yang mana ditulis 0,3. Nah, mengapa bisa 0,3? Karena bilangan desimal merupakan bilangan yang ditulis menggunakan koma yang berdasarkan bilangan penyebutnya. Tadi ada bilangan 3/10 ya. Berapa penyebutnya di bilangan pecahan tersebut? Penyebutnya yaitu angka 10. Oke, selanjutnya bagaimana cara penulisan dalam bilangan desimal? Maka jika berpenyebut 10, angka di belakang koma itu 1. Jika berpenyebut 100, angka di belakang koma itu 2. Dan jika berpenyebut 1000, angka di belakang koma itu 3, dan seterusnya seperti itu. Maka dari itu, 3/10 jika ditulis dalam bilangan desimal menjadi 0,3. Nah, ada satu contoh lagi. Perhatikan gambar di bawahnya. Ada 10 gambar jeruk dan 5 jeruk di dalam kotak. Bagaimana penulisan bilangan pecahannya? Ya, 5/10. Lalu, ketika ditulis dalam bentuk bilangan desimal, berarti penulisannya bagaimana? 0,5. Karena berpenyebut 10, maka angka di belakang koma itu 1 angka, yaitu 5. Nah, sekarang coba tugas buat adik-adik. Ada bilangan pecahan 15/100. Gimana cara penulisan dalam bentuk desimalnya? Bagaimana ketemu? Bentuk desimalnya berarti 0,15 ya, 15. Angka di belakang koma ada 2 karena penyebutnya 100.
Nah, adik-adik sudah mengetahui apa itu bilangan desimal dan bagaimana cara penulisannya. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu bagaimana cara menyederhanakan bilangan desimal atau membulatkan bilangan desimal. Tadi adik-adik kan sudah belajar bahwa penulisan bilangan desimal itu menggunakan koma, dan nanti angka di belakang koma itu akan banyak yang tak terbataskan. Maka dari itu kita belajar bagaimana cara membulatkan bilangan desimal tersebut. Untuk melakukan pembulatan pada bilangan desimal itu hampir sama dengan cara pembulatan pada bilangan cacah yang kita pelajari sebelumnya. Beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan dalam membulatkan bilangan desimal. Yang pertama, perhatikan nilai tempat terkecilnya. Jadi adik-adik harus melihat angka yang terkecil atau angka yang paling belakang. Itu. Yang kedua, jika nilai dari angka tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika nilai dari angka tersebut lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, perhatikan contoh di samping. Sudah terdapat contoh pembulatan bilangan desimal per 10. Di samping dituliskan ada 4,7. Karena angka di belakang koma itu 7, berarti dia adalah bilangan desimal berpenyebut 10. Baik, di bilangan desimal berpenyebut 10 ini akan kita bulatkan menjadi bilangan biasa. Berarti komanya hilang. Bagaimana caranya? Yang pertama, angka pada nilai tempat per 10 adalah 7. Berarti kita perhatikan angka tersebut. Kita masukkan rumus tadi. Bila angka yang terakhir itu lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Dan bila kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Berarti angka 7 merupakan angka yang lebih dari 5. Berarti 4,7 dibulatkan menjadi ke nilai satuan terdekat, yaitu 5. Berarti 4,7 dibulatkan menjadi 5. Maka berikan satu contoh lagi. Ada angka desimal yaitu 5,8. Angka di belakang koma 8. Angka tersebut lebih dari angka 5, berarti kita bulatkan ke atas. Berarti 5,8 dibulatkan menjadi 6. Tuh. Selanjutnya, ada pembulatan pecahan desimal yang berpenyebut 100. Seperti gambar di samping, diperhatikan ada bilangan desimal yaitu 3,74. Karena angka di belakang koma itu ada 2 angka, berarti dia berpenyebut 100. Nah, dalam bilangan desimal yang berpenyebut 100 ini kita akan membulatkannya menjadi bilangan desimal berpenyebut 10. Perhatikan angka pada nilai per 100-nya. Di situ 3,74. Berarti angka yang mempunyai nilai per 100-nya yaitu angka 4. Karena angka 4 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi bilangan desimal 3,74 yang dibulatkan menjadi bilangan desimal per 10 menjadi 3,7. Paham ya? Contoh, kakak berikan contoh bila mana 3,74 tadi itu menjadi 3,77. Karena nilai per 100-nya itu adalah angka 7 yang paling terakhir tadi, maka dibulatkan ke atas, berarti menjadi 3,8. Seperti itu, bisa dipahami ya adik-adik? Adik-adik semua, selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan persen. Persen adalah bentuk pecahan biasa yang mempunyai nilai penyebut 100.
persen. Jadi setiap bilangan desimal tadi dia bisa mempunyai nilai penyebut 10, 100, 1000 bahkan seterusnya. Akan tetapi di bilangan persen ini dia hanya memiliki penyebut 100 atau harus memiliki penyebut 100, tidak boleh yang lainnya. Dan harus dinyatakan dengan lambang persen. Lalu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen? Untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen, maka pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut sama-sama dikalikan ke bilangan bulat positif agar bernilai 100. Perhatikan contoh di samping. Ada pecahan 246 per 100. Bagaimana cara menulis bilangan persennya? Berarti 226 per persen. Selanjutnya 35 per 100. Bagaimana penulisan persennya? 35 persen. 15 per 100 menjadi 15 per persen. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan persen. Perhatikan contoh di samping. Ubahlah pecahan desimal per 100 menjadi bilangan persen. Langkah yang pertama, ubah bentuk bilangan desimal tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Karena tadi soal yang pertama adalah 0,35. Karena angka di belakang koma ada 2, berarti dia berpenyebut 100. Tinggal tulis saja penyebutnya 100. Berarti pembilangnya 35. Berarti 0,35 jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa menjadi 35 per 100. Langkah kedua, pecahan biasa tersebut baru dirubah menjadi bentuk persen. 35 per 100 jika ditulis dalam bentuk persen menggunakan lambang persen berarti menjadi 35 per persen. Jadi mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sebelum kakak akhiri, kita simpulkan bersama dulu. Jadi kita belajar apa saja sih? Yang pertama, kita belajar tentang pengertian bilangan desimal. Yang kedua, kita belajar tentang membulatkan bilangan desimal. Yang ketiga, kita belajar tentang pecahan persen. Dan yang terakhir, kita belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan pecahan persen. Adik-adik, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari Kak Fia hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa diterima dengan baik dan sedikit yang kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, apabila terdapat kekurangan, Kak Fia mohon maaf. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.